mengatasnamakan produktivitas sampai bela-belain nabung untuk beli sebuah gadget, baik itu handphone, laptop, tablet, atau bahkan ngerakit PC dan bikin ruang kerja sampai bentuknya kayak studio. Dan setelah semua itu tercapai, kita malah bingung mau produktivitas apa ya. Hai semua, balik lagi di YouTube. Kali ini saya mau ngobrol santai aja karena nggak ada gadget yang mau dibahas juga. Oke, jadi akhir-akhir ini saya banyak ditanyain sama teman-teman dan beberapa keluarga. Sering juga lihat komen di sosmed, mereka itu tanya dan bilang biar makin produktif itu pakai laptop spek yang ini. Terus ada yang bilang juga biar produktivitasnya tambah oke harus upgrade PC-nya. Terus handphone ini tuh enak banget untuk kerja. Bahkan yang sedikit menggelitik itu ada pertanyaan, kira-kira biar lebih produktif setup saya ditambah apa lagi? Gak cuma di situ, bahkan waktu pas nonton video di YouTube tentang review laptop, review gadget, komponen PC, dan ya teman-temannya, para reviewer itu bilang kalau ini laptop adalah laptop produktivitas. Ini adalah aksesoris penunjang produktivitas. Bahkan saya pun juga pernah bilang seperti itu. Padahal yang lagi diomongin adalah sebuah gadget dengan hardware yang lagi mengerjakan tas sesuai yang diperintah dengan baik dan cepat. Yang mana biasanya pengetesannya yang dipakai itu adalah untuk mengedit video, render 3D, bikin animasi, bahkan sampai main game dan streaming. Lalu apakah salah mereka mengatakan seperti itu? Enggak juga. Si reviewer menyampaikan betapa powerfulnya si gadget yang lagi dia bahas itu. Dengan asumsi semua tas dan kerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Lalu masalahnya ada di mana? Oke, pelan-pelan. Jadi gini, ada orang itu yang nggak tahu kebutuhannya atau minimal bilanglah produktivitas yang mau dicapai itu apa. Ada orang-orang seperti itu. Mereka hanya pengen ningkatin produktivitas dengan berharap gadget atau teknologi yang udah mereka beli akan menambah produktivitas mereka, bisa menghasilkan karya dan cuan yang lebih. Bahkan lebih parahnya ada lagi yang berasumsi bahwa productivity hanya sekedar content creator. Jadi orang bikin video, diupload di sosmed, dan beberapa pekerjaan berat kayak render 3D, terus mereka main game dan streaming, seperti itu. Itu semua adalah contoh-contoh hal produktivitas. Di luar sana banyak hal-hal produktif lainnya dan mereka itu butuh gadget atau teknologi masing-masing. Kayak driver ojol, butuh handphone dengan baterai yang awet dan GPS yang akurat, bahkan IP rating karena dipakai untuk outdoor. Para pekerja kantoran yang mobile, mereka butuh laptop tipis dan baterai yang awet. Yang editor foto dan video, mereka butuh monitor yang warnanya itu akurat. Berbeda dengan yang kompetitif game, mereka butuh monitor dengan high refresh rate. Lalu para data analis yang tiap hari bergelut dengan Excel butuh RAM dan prosesor yang kenceng. Sementara yang tukang servis, mereka butuh kerja yang berantakan, semua toolsnya ada di sana. Karena kalau terlalu rapi dan estetik malah akan jadi ribet. Sementara yang programmer, sementara yang tukang jaringan, dan masih banyak lagi. Tiap orang punya gadget dan teknologinya sendiri untuk menunjang produktivitasnya masing-masing. Lalu apakah gadget dan teknologi yang sering disebut sebagai penunjang produktivitas itu nggak perlu? Atau hanya sekedar gimmick? Menurut saya semua gadget punya peruntukannya masing-masing. Baik spesifik fungsi ataupun spesifik penggunanya. Jadi kita harus bijak menentukan kebutuhan kita itu mau yang seperti apa. Biar apa yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan untuk beli sesuatu itu nggak mubazir. Nikmatin aja gadget atau teknologi yang udah ada, nggak usah upgrade kalau memang nggak perlu, atau bahkan nggak relevan atau nggak cocok dengan aktivitas productivity kita. Buat saya, waktu upgrade yang paling tepat adalah saat tools atau gadget yang biasanya kita pakai itu udah menjadi penghambat atau bahkan mengganggu aktivitas kita. Contoh, nggak usah beli S22 Ultra atau iPhone 14 Pro Max kalau hanya sekedar untuk driver ojek online. Apakah nggak bisa? Bisa, cuman harga yang kita bayarkan ke fiturnya
itu nggak akan kepake semua. Cukup beli aja yang sesuai kebutuhan dan sisa uangnya bisa dipakai untuk keperluan lainnya. Oke, saya rasa itu dulu untuk video santai kali ini. Komen aja kalau kalian punya pandangan lain, siapa tahu kita bisa sharing. Dan seperti biasa, thanks sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.